Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai anak-anak SDN Manukan Kulon dan anak-anak Kota Surabaya kelas 6. Anak-anak, hari ini kalian belajar bersama Jawa Pos TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, hari ini Bu Ana belajar bersama murid-murid SDN Manukan Kulon. Hari ini Bu Ana tidak sendirian loh. Hai, halo anak-anakku hebat. Hai, bertemu ya di Jawa Pos TV bersama Bu Ana dan bersama dengan teman-teman yang ada di rumah. Anak-anak, hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mbak Evril bisa dipimpin berdoanya? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah dengan dibacakannya doa oleh Mbak Evril tadi, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus hewan. Ciri-ciri umum makhluk hidup bernafas. Semua makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernafas. Kemudian membutuhkan nutrisi. Apa sih nutrisi itu? Makanan yang bermanfaat bagi tubuh makhluk hidup. Kemudian bergerak. Dilanjutkan bereaksi terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang. Kemudian makhluk hidup semua berkembang biak supaya bisa meneruskan keturunannya. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Jadi dari makanan yang masuk ke dalam tubuh, zat sisa tadi dikeluarkan oleh makhluk hidup tersebut. Kemudian beradaptasi. Yang kesembilan, memerlukan suhu lingkungan tertentu. Anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah ciri khusus hewan. Sekarang kalian amati gambar yang ada di layar televisi kalian. Di sini ada ayam, ada bebek, kemudian ada ikan, ada cicak. Kalian pernah anak-anak melihat gambar-gambar yang ada di layar ini? Pernah, oke. Kemudian, apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Di mana tempat tinggalnya, ciri khususnya apa? Adakah yang bisa menjelaskan hewan yang ada di layar televisi kalian? Siapa yang mau menjawab? Mungkin bisa Mbak Aulia mau menjawab. Bisa, Bu. Oke. Ayam hidup di daratan, bebek hidup di daratan dan di air, ikan di air, dan cicak di dinding rumah. Luar biasa pinter. Mbak Aulia di sini mengamati hewan-hewan tersebut, tempat tinggalnya ya. Ayam dan bebek tadi di daratan, kalau air di air, kalau cicaknya di dinding. Kemudian kita amati lagi anak-anak. Kalau kita perhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Keunikan dan keistimewaan dari hewan-hewan tersebut
kita kenal dengan ciri khusus. Hewan memiliki ciri khusus masing-masing, disesuaikan dengan tempat hidupnya, kemudian mengatasi lingkungan yang ekstrim. Hewan tersebut juga menghindar dari predator. Nah, di sini oleh Tuhan ciri khusus tersebut diciptakan. Ciri khusus pada hewan seperti yang Bu Ana jelaskan tadi, ada hubungan erat dengan tempat tinggalnya, dengan makanannya, serta menghindari dari pemangsa tadi. Ciri khusus pada hewan itu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalkan mendapatkan makanan. Seperti yang awal tadi Bu Ana jelaskan ya, semua makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Jadi ciri khusus tadi fungsinya yang pertama untuk memperoleh makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Ada hewan yang hidupnya di tempat yang dingin luar biasa atau di tempat yang panas luar biasa. Di sini Tuhan menciptakan hewan tersebut dengan ciri khususnya masing-masing. Dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa supaya hewan tersebut tidak punah. Anak-anak, kalau kalian perhatikan ciri khusus hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini Bu Ana ada tulisan burung hantu. Ada yang mau menjawab apa sih yang kalian ketahui tentang burung hantu? Ada yang mau menjawab? Anak-anaknya Bu Ana? Siapa yang mau menjawab? Mbak Kesia? Burung hantu termasuk hewan malam. Hewan malam, pinter. Yang diamati oleh Mbak Kesia tadi hewan malam atau dikatakan sebagai hewan nokturnal. Dia hidupnya pada malam hari, beraktivitas pada malam hari. Penglihatannya, pendengarannya tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Anak-anakku yang ada di rumah dan anak-anakku dari SDN Manukan Kulon, jangan kemana-mana. Bu Ana akan kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anakku hebat SDN Manukan Kulon dan anak-anakku yang ada di rumah, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari ciri khusus hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh yang pertama adalah burung hantu. Contoh selanjutnya lumba-lumba dan paus. Kalau kalian perhatikan gambar yang Bu Ana tayangkan, lumba-lumba setiap saat ada kalanya dia keluar dari air. Kemudian ikan paus juga demikian. Anak-anakku yang ada di rumah, kalian bisa nggak mengapa sih lumba-lumba itu melakukan hal tersebut? Siapa yang mau menjawab? Mbak Puan? Apakah Mbak Puan mau menjawab atau Mas Kiandra Cil? Ayo anak-anak hebatnya Bu Ana bersuara. Oke, jadi mamalia air itu dia sekali waktu keluar dari air tujuannya bernapas, mengambil oksigen dari udara. Kemudian kelelawar. Di sini kelelawar kalau kalian perhatikan, kelelawar itu juga termasuk hewan nokturnal, hewan yang beraktivitas pada malam hari. Pada siang hari, kelelawar itu malah tidur. Dia menggantungkan diri di dahan pohon dengan menggunakan ibu jarinya. Ibu jari kelelawar itu ada di sayapnya yang paling ujung. Kalau bisa kalian perhatikan, ada seperti ujung jari. Nah, itulah fungsinya untuk hewan tersebut menggantungkan diri saat siang hari dia tidur tidak sampai terjatuh. Apa sih ciri khusus dari kelelawar? Kelelawar itu dia hidupnya pada malam hari, beraktivitasnya pada malam hari, tetapi kelelawar tidak sampai menabrak dinding gua. Kelelawar bisa mengambil makanan dengan cara melakukan kemampuan ekolokasi,
mengeluarkan suara ultrasonik. Suara tersebut menabrak dindingnya, kemudian ditangkap lagi oleh telinga kelelawar tadi. Ini kelelawar, anak-anak. Sekarang kalau cicak, cicak tadi dijelaskan oleh Mbak Aulia, cicak itu tinggalnya di dinding-dinding rumah. Mengapa cicak tidak jatuh? Ini kalau kalian amati gambarnya, kaki-kaki cicak itu memiliki alur. Ya, memiliki alur sehingga cicak tadi bisa menempel di dinding, kakinya beralur. Kemudian cicak juga bisa mengambil makanan yang tidak ada di dinding. Mengambil makanannya berupa apa makanan cicak? Nyamuk. Oke. Cicak bisa menangkap nyamuk karena memiliki lidah panjang dan lengket. Ya, untuk memperoleh makanannya berupa serangga. Kemudian kita lanjutkan anak-anak. Kalau bebek tadi, bebek hidupnya di darat, tetapi sering mengambil makanan di tempat yang berlumpur. Dia juga sering berenang. Kakinya memiliki selaput. Kemudian paruhnya bersudu. Di situ ada tunggir bebek juga. Jadi disitulah dia mengibas-ngibaskan ekornya supaya air yang melekat pada bulu-bulu bebek tadi bisa kering sehingga tidak kedinginan saat dia selalu berada di dalam air. Ya. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Sekarang setiap makhluk hidup tadi kan mencari makanan. Di sini bentuk mulut serangga juga diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Ada bentuk mulut pengunyah. Bentuk mulut pengunyah ini ada pada belalang. Mengambil makanannya tadi dikunyah. Kemudian kalau kupu-kupu, bentuk mulutnya penghisap karena kupu-kupu tadi mengambil nektar yang ada di benang sari, yang ada di bunga. Kemudian lalat anak-anak. Lalat ini bentuk mulutnya adalah penjilat, tetapi kalau nyamuk bentuk mulutnya adalah menusuk, kemudian menghisap. Anak-anakku, sekarang kalian amati video yang Bu Ana tayangkan. Video ini ciri khusus hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berarti hewan tersebut mencari makan. Ya, ini anak-anak, bebek di air mencari makanannya di air. Burung hantu makanannya tikus. Dia mencari makanan pada malam hari. Jerapah lehernya panjang, dia mencari makanannya di pucuk-pucuk pohon yang ada di atas, mencari daun-daun yang masih muda. Kelelawar yang Bu Ana jelaskan tadi mencari makanan pada malam hari. Nah, ini ada si cantik burung kolibri dengan paruhnya yang lancip bisa menembus nektar yang ada di bunga. Kupu-kupu dengan mulut yang menghisap tadi. Ini nyamuk, menusuk, menghisap. Nah, ini terenggiling. Ciri khususnya terenggiling apa? Mampu menggulung tubuhnya. Makanannya adalah semut, sehingga ujung mulut dari terenggiling tadi berbentuk lancip. Anak-anak, kalau kalian perhatikan videonya Bu Ana tadi, semua hewan tadi mampu memperoleh makanan, mampu mengambil makanan sesuai dengan ciri khusus dari tubuhnya. Jadi ada ikan pemana hidupnya di dalam air, tetapi hewan tersebut mampu mengambil serangga yang hidupnya terbang. Jadi Allah menciptakan
makhluk hidup semuanya ada makanannya sendiri-sendiri dan ada rezekinya sendiri-sendiri. Anak-anak, kalau kita perhatikan ciri khusus untuk mengatasi lingkungan yang ekstrim. Nah, ciri khusus untuk mengatasi lingkungan yang ekstrim ini ada pada binatang apa? Pinter, beruang, dan unta. Tetapi penjelasannya nanti setelah yang berikut ini. Anak-anak jangan kemana-mana, tetap di depan stasiun televisi kalian dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat kelas 6 SDN Manukan Kulon, coba tangannya di atas, lambaikan tangannya. Oke, juga anak-anak hebat kelas 6 yang ada di rumah sekota Surabaya. Anak-anak, materi hari ini Bu Ana lanjutkan, ciri khusus untuk mengatasi lingkungan yang ekstrim. Seperti yang Bu Ana infokan tadi, yang pertama adalah beruang. Di sini beruang saat musim dingin, beruang tersebut lebih memilih untuk tidur panjang ya, untuk tidur panjang. Fungsinya di sini untuk menghemat energi. Inilah yang dikatakan hibernasi. Jadi hibernasi ini dilakukan ketika suhunya rendah. Fungsinya untuk menghemat energi ketika makanannya tidak cukup tersedia banyak, anak-anak. Jadi yang dilakukan adalah hibernasi. Kemudian yang kedua adalah unta. Unta di sini memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama adalah di bulu mata atau rambut mata. Rambut matanya itu tebal. Mengapa tebal? Unta ini hidupnya di padang pasir. Kadangkala di situ terjadi badai pasir, sehingga oleh Allah diciptakan bulu matanya, kelopak mata dari unta tersebut tebal, sehingga saat terjadi badai pasir, debu atau pasir tadi tidak sampai masuk ke dalam mata. Kemudian kaki unta bagaimana? Kaki unta besar dan kuat. Fungsinya untuk apa? Untuk berjalan di padang pasir yang kondisinya sangat ekstrim, sangat panas, di sana sulit air. Yang terakhir adalah punuknya. Apa sih isinya punuk unta itu? Punuk unta itu anak-anak berisi cadangan lemak. Di sana fungsinya untuk dipecah, untuk dijadikan energi saat unta tidak mendapatkan makanan atau minuman. Ya, jadi ciri khusus untuk melindungi diri dari pemangsa. Cicak, ya, cicak ini ada cumi-cumi, ada walang sangit. Ayo anak-anak yang ada di rumah, anak-anaknya Bu Ana yang hebat, cicak ini memutuskan ekornya fungsinya untuk apa? Mengelabui mangsa. Oh, pintar, mengelabui mangsa. Mbak Sandi Aprilia ya. Kemudian kalau cumi-cumi, apa yang dilakukan cumi-cumi? Cumi-cumi, apa yang dilakukan cumi-cumi saat akan diserang oleh predator? Menyamarkan pandangan dari musuh. Oke, luar biasa. Cumi-cumi mengeluarkan tinta supaya predator tadi tidak bisa memangsa cumi-cumi. Kalau walang sangit ini mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga predator tadi enggan untuk memangsa walang sangit tadi. Kemudian ini ada landak. Apa ya ciri khusus dari landak? Ada kalajengking, ada ikan buntal. Ayo, kalau landak, apa yang dimiliki landak supaya dia bisa mengelabui predator tadi? Tanduk duri. Memiliki tanduk duri. Landak itu yang dimiliki adalah rambutnya berbentuk duri. Oke, pinter. Kalau kalajengking, kalajengking memiliki di ekor. pinter, memiliki
sengat di ekor. Kalau ikan buntal badannya bisa mengembung supaya tidak dimangsa oleh predator. Ini Bu Ana ada keong. Kalian tahu kan keong? Keong itu tubuhnya sangat lunak, tetapi di sini keong dilindungi oleh apa, anak-anak? Cangkangnya. Pintar, dilindungi oleh cangkang yang kuat supaya tidak dimangsa oleh predator. Kalau terenggiling tadi apa? Terenggiling menggulung tubuhnya. Pintar, luar biasa anak-anak hebatnya Bu Ana. Tepuk tangan dong semuanya. Kalau belalang daun tadi menyerupai habitatnya. Ya, ini anak-anak kalian perhatikan, ini ada video lagi ciri khusus hewan tadi untuk melindungi diri dari pemangsa. Kalian perhatikan ya. Ini ada cumi-cumi, yang tadi cumi-cumi apa? Mengeluarkan tinta ya. Keong dilindungi oleh cangkangnya yang kuat. Belalang daun bentuknya sama persis dengan habitatnya. Di sini ada apa ini ya? Seperti cicak ya. Ini juga belalang daun. Habitatnya di daun sehingga tersamarkan. Ini ada bunglon. Kemudian ini juga bunglon. Bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat tinggalnya. Ada ikan buntal. Ini ada katak hijau. Katak hijau dia melakukan penyamaran. Tinggalnya di daun-daun yang berwarna hijau tadi. Nah, ini ulat anak-anak, bukan ular loh ya. Kalian bisa amati, dia mengelabui mangsanya, menyerupai ular. Anak-anak, kalian tadi sudah mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar, kemudian mengamati hewan yang ada di videonya Bu Ana. Hari ini kalian bisa menarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menjawab? Kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Mbak Kesia? Oke, Mbak Kesia pinter. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah ciri khusus makhluk hidup adalah bernafas, membutuhkan nutrisi, bergerak, bereaksi terhadap rangsang, tumbuh, dan berkembang. Oke, luar biasa. Mbak Kesia di sini menyimpulkan ciri umum dari makhluk hidup. Ada lagi yang mau menyimpulkan lagi? Siapa anak-anak hebatnya Bu Ana? Saya, Bu. Siapa? Sabita. Oh, Mbak Sabita. Oke, Mbak Sabita. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu ciri khusus makhluk hidup yang lain ada mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, dan memerlukan suhu lingkungan tertentu. Oke, Mbak Sabita juga menyimpulkan ciri umum makhluk hidup ya. Kemudian bagaimana sih ciri khusus? Kesimpulan selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu, Sabian. Oke, Mas Sabian, pinter. Ayo Mas Sabian. Ciri khusus pada hewan mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, dan melindungi diri dari pemangsa. Oke, luar biasa anak-anak hebatnya Bu Ana. Kalian sudah bisa mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Anak-anak, tugas hari ini kalian perhatikan di buku tematik halaman 73 di tema 2. Kalian menuliskan kesimpulan pada bagian tersebut. Ya, anak-anak, tidak terasa ya 30 menit Bu Ana dan teman-teman dari SDN Manukan Kulon sudah menemani kalian semua dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.